Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya akan memaparkan rencana aksi. Ya. Nama saya Rumi, jabatan ahli pertama guru bahasa Indonesia, unit kerja SMP Negeri 1 Panguragan. Latar belakang, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK merupakan aparatur sipil negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 menyatakan bahwa aparatur sipil negara adalah profesi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Maksud dan tujuan kegiatan orientasi ini adalah membekali peserta dengan pengetahuan, sikap, dan perilaku tentang kode etik pada instansi pemerintah Kabupaten Cirebon dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya. Tujuan dari orientasi bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak kerja atau yang disingkat PPK Kabupaten Cirebon tahun 2023. Yang pertama, pengenalan dan tugas fungsi ASN. Kedua, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Pemahaman dan penyediaan informasi kepada PPK yang baru diangkat. Diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN, berakhlak, serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerjanya. Visi dan misi Kabupaten Cirebon. Visi, terwujudnya Kabupaten Cirebon berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman. Misi, mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan budaya, tradisi, dan adat. Dua, meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan, dan ekonomi. Ketiga, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai agama, budi pekerti, santun, dan beretika. Yang keempat, meningkatkan produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul, sehingga menambahkan daya saing di pasar internasional dan regional yang didukung peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah. Kemudian yang selanjutnya, memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional. Manajemen kepegawaian dan penilaian kinerja P3K. Dasar hukum. Pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang manajemen ASN. Kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2001 tentang disiplin negara. Nilai dan etika OPD. Visi dan misi SMP Negeri 1 Panguragan. Visi, terwujudnya peserta didik yang unggul dan sekolah yang berkelas. Misi, meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik dan kependidikan, melaksanakan pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan berpusat pada peserta didik. Mengembangkan dan mengoptimalkan sarana dan prasarana penunjang membentuk lulusan yang berilmu dan berakhlak mulia. Matrik rencana hasil kerja P3K selama kontrak. Nomor 1, kegiatan yang pertama yaitu mengidentifikasi peserta didik yang memiliki kesulitan dalam membaca. Kemudian tujuannya yaitu untuk meningkatkan kemampuan membaca peserta didik yang belum dapat membaca atau belum lancar membaca. Sedangkan indikator pencapaiannya yaitu presentasi peserta didik yang dapat membaca dengan lancar setelah program pembelajaran. Nah, semua itu tahap kegiatannya yaitu pada bulan ke-1 di semester 1. Yang kedua yaitu
menyusun program pembelajaran khusus untuk meningkatkan kemampuan membaca peserta didik. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan minat dan motivasi peserta didik dalam membaca. Indikator pencapaiannya yaitu tingkat peningkatan kemampuan membaca peserta didik setelah program pembelajaran. Nah, kegiatan tersebut yaitu tahap kegiatannya pada bulan kedua dan ketiga di setiap semester 1. Kegiatan yang ketiga, melakukan evaluasi berkala untuk memantau kemajuan peserta didik dalam membaca. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap teks yang dibaca. Sedangkan indikator pencapaiannya, yang pertama, tingkat partisipasi dan keterlibatan peserta didik dalam kegiatan membaca. Yang kedua, tingkat pemahaman peserta didik terhadap teks yang dibaca setelah program pembelajaran. Kegiatan tersebut, tahap kegiatannya yaitu di setiap bulan di setiap 3 bulan di semester 1. Baik, yang selanjutnya yaitu kegiatan keempat, menyusun rencana pembelajaran bahasa Indonesia. Tujuannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran bahasa Indonesia. Indikator pencapaiannya efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Nah, kegiatan tersebut itu tahap kegiatannya ada di semester 1 tahun 2023. Kemudian kegiatan yang keempat, melaksanakan dan membimbing pembelajaran bahasa Indonesia. Tujuannya yaitu menciptakan situasi belajar yang optimal dengan memfasilitasi, membimbing, dan melatih peserta didik terhadap pelajaran bahasa Indonesia. Indikator pencapaiannya yaitu situasi belajar yang optimal dengan memfasilitasi, membimbing, dan melatih peserta didik. Nah, kegiatan tersebut yaitu kegiatannya ada di semester 2 tahun 2023. Kemudian yang keenam, pengembangan modul interaktif untuk pembelajaran bahasa Indonesia. Tujuannya yaitu menyediakan sumber belajar inovatif dan interaktif. Indikator pencapaiannya yaitu modul yang dikembangkan oleh pembelajaran bahasa Indonesia. Tahap kegiatannya yaitu ada di semester 1 tahun 2024. Ya, untuk selanjutnya kegiatan yang ketujuh, pelaksanaan pelatihan bahasa Indonesia untuk guru-guru. Tujuannya meningkatkan kapasitas dan profesionalitas guru bahasa Indonesia. Indikator pencapaiannya yaitu kapasitas dan profesionalitas guru. Nah, kegiatan tersebut itu ada di tahap kegiatannya pada semester 2 tahun 2024. Kemudian dilanjut kegiatan yang ke-8, pelaksanaan kegiatan workshop bahasa Indonesia untuk guru-guru. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalitas guru bahasa Indonesia. Sedangkan indikator pencapaiannya yaitu kapasitas dan profesionalitas guru. Nah, kegiatan tersebut yaitu ada di semester 1 tahun 2025. Kemudian selanjutnya kegiatan yang ke-9, yaitu monitoring dan evaluasi pembelajaran bahasa Indonesia. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan efisien dan efektivitas pembelajaran bahasa Indonesia. Indikator pencapaiannya yaitu efisiensi dan efektivitas pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, kegiatan tersebut, ya tahap kegiatannya itu ada di semester 2 tahun 2025. Nah, itu pemaparan aksi kerja saya nanti untuk selanjutnya. Ya, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.